Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya? Membaik. Sudah makan siang semua? Belum. Sudah sholat? Sudah. Oke. Pertama-tama Ibu absen dulu ya. Hari ini yang nggak masuk berapa orang? 1. 2 orang. Absen berapa? Absen 10 sama 8. Sakit semua. Oke. Yaudah sambil Ibu absen dulu ya, satu persatu ya. Mido hadir. Adif, Ardi, Ardiansyah. Jadi kemarin kita mendeskripsikan tentang kepribadian diri. Ya, sama cara mengelola emosi. Kira-kira menurut kalian kepribadian itu apa? Apa? Karakter, terus? Sifat, terus apa lagi? Apa? Diri sendiri, terus? Ada lagi? Apa? Ekspresi? Oke. Jadi benar tadi kata teman-teman kalian, kepribadian itu apa? Kepribadian itu seperangkat sikap, karakter. Terus kemudian hal-hal yang menggambarkan perilaku kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, kira-kira cara kita bertindak atau berperilaku terhadap lingkungan itu sama nggak antara satu orang dengan yang lain? Beda. Biasanya dipengaruhi oleh apa? Lingkungan. Terus selain lingkungan? Gen, mood. Berarti dari faktor internal sama eksternal. Setahu kalian tipe kepribadian itu ada berapa? Yang kalian tahu? 2. Apa aja? Baik, jahat? Introvert sama ekstrovert tahu? Ya, tahu, pernah dengar. Nah, kali ini kita bakal bahas bukan apa? Selain introvert dan ekstrovert, itu masih bisa kita jabarkan lagi jadi 4. Pernah dengar nggak 4 jenis kepribadian? MBTI itu ada 16. Banyak. Kalau yang 4 belum pernah dengar? Ya udah. Berarti selanjutnya kita akan bahas tentang tipe-tipe kepribadian. Nah, di sini ada definisi kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, sifat, dan pola pikir, emosi, serta nilai-nilai yang mempengaruhi individu dalam berperilaku terhadap lingkungannya. Nah, seperti yang kalian tahu secara umum, kepribadian itu terbagi jadi 2, introvert sama ekstrovert. Nah, introvert sama ekstrovert ini bisa kita jabarkan lagi jadi 4 macam. Sanguinis, melankolis, flegmatis, sama koleris. Nah, ini dia yang tadi tipe kepribadian introvert sama ekstrovert. Nah, karakter introvert itu seperti apa, Bu? Introvert itu biasanya cenderung pendiam, terus pemalu, terus agak sulit bersosialisasi. Jadinya, individu-individu introvert ini kalau diterjunkan sama lingkungan yang ramai, dia biasanya energinya cepat habis. Ada yang ngerasa gitu? Ada yang merasa introvert di sini? Ada yang merasa introvert? Yang ngerasa ekstrovert di sini siapa? Kalau biasanya karakter yang ekstrovert itu dia malah kalau sendirian malah capek. Dia lebih senang kalau kumpul sama teman-temannya. Ekstrovert yang belakang? Putra naga? Naga masuk apa? Putra? Introvert apa ekstrovert? Ekstrovert. Berarti lebih senang kumpul sama teman-temannya. Oke.
Nah, ini dia. Kepribadian yang pertama, sanguinis. Sanguinis ini termasuk introvert apa ekstrovert? Bu, dia termasuk ekstrovert di sini. Jadi gambaran karakter sanguinis ini, dia individu yang optimis, terus penuh semangat, terus suka banget jadi pusat perhatian. Kira-kira menurut kalian teman sekelas di sini ada yang sanguinis nggak? Ada nggak? Ada menurut kalian teman kalian ini kayak semangat banget tiap hari? Siapa? Suhar. Suhar semangat tiap hari? Ya, Suhar? Nah, dia ini termasuk pribadi yang kreatif. Terus biasanya dalam suatu kelompok pertemanan dia ini yang mendominasi. Sanguinis. Nah, sanguinis ini suka banget sama pengakuan sama penghargaan. Jadi tuh dia suka banget kalau diakui dalam lingkungan pertemanannya. Nah, akan tapi di sini dia juga punya kelemahan, misalkan kurang terorganisir. Kemudian sanguinis ini juga sulit untuk mengatur waktu. Terus kalau menghadapi suatu masalah misalkan, dia itu lebih suka menghindari terus mencari kesenangan lain untuk melupakan masalah itu. Terus ada lagi melankolis. Melankolis ini merupakan penjabaran dari karakter introvert. Nah, dia ini kalau melankolis cenderungnya diam, sensitif, juga perfeksionis. Jadinya dia tuh sering mengekspresikan diri tuh melalui tindakan. Biasanya individunya ini jarang ngomong, tapi kalau sekali dia ada tugas atau hal-hal yang harus dia lakukan, dia langsung gercep, langsung dia lakuin. Nah, yang melankolis ini, dia ini introvertnya cenderung sangat menutup diri. Jadi dia benar-benar menghindari keramaian karena itu bikin energinya dia cepet down. Nah, dia ini suka banget sama jawaban-jawaban yang didukung oleh fakta, kemudian jawaban-jawaban yang akurat. Jadi dia kurang suka basa-basi, lebih suka membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang jawabannya fakta atau akurat. Nah, kelemahannya dia ini terletak pada emosinya yang nggak stabil. Sama kadang dia bersifat pesimis. Yang ketiga, koleris. Jadi koleris ini mirip sama sanguinis, sama-sama ekstrovert. Tapi misalkan tadi kan sanguinis kan dia penuh semangat, terus kreatif. Nah, koleris ini pribadinya lebih ambisius. Jadi dia ini biasanya menggebu-gebu dalam mengejar impiannya atau apa yang dia inginkan, pokoknya harus dapat. Ini koleris. Dan dia ini selalu mengedepankan logika dan dia ini punya kemampuan komunikasi yang baik. Jadi biasanya pribadi yang koleris ini dia suka sama tantangan, terus juga senang memimpin. Kelemahan mereka ini ada pada sikap egois, terus keras kepala, terus juga suka mengatur orang. Ada yang koleris di sini? Terakhir ada flegmatis. Flegmatis ini dia introvert. Nah, flegmatis ini dibandingkan kepribadian yang lain dia itu cenderung tenang. Tenangnya itu dia mudah bergaul, kemudian dia santai, diam, tenang, dan mereka ini nggak terlalu suka menghakimi orang lain. Terus juga senang bantu temannya. Mereka juga setia, rendah hati, dan bisa dipercaya. Ada di sini yang flegmatis? David? Mereka ini senang memperoleh penghargaan dan penerimaan. Jadi dalam lingkungan pertemanan, jika dia mau masuk dan dia diterima di situ, dia tuh bakalan merasa sangat senang. Akan tapi kelemahannya itu biasanya dia tuh sulit berkata tidak sama temannya. Jadi misalkan temannya ada yang minta bantuan,
Terus dia tuh gak enakan, mesti langsung dibantu temennya. Kemudian juga kadang dia sering menyalahkan diri dan sulit mengambil keputusan. Nah, dari 4 jenis kepribadian tadi kan ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tujuan kita mengenal kepribadian masing-masing ini biar kita bisa menanggulangi kelemahan yang ada dan meningkatkan kelebihan yang ada. Caranya gimana, Bu, untuk mencapai kepribadian yang matang? Kepribadian yang matang ini menggambarkan perilaku seseorang yang bisa bersikap bijaksana terhadap lingkungannya. Jadi, ciri-ciri individu yang kepribadiannya sudah matang itu yang pertama, dia bisa menerima diri sendiri apa adanya. Bisa? Bisa. Terus yang kedua, mampu menerima kekurangan dan kelebihan diri secara positif. Kemarin kan sudah kita list ya, kelemahanku apa, kelebihanku apa. Nah, kelebihan dan kekurangan itu harus bisa kita terima secara positif. Kemudian memiliki pegangan hidup yang kuat. Pegangan hidup yang kuat itu apa, Bu? Agama. Nah, benar kata temannya tadi, agama. Terus yang keempat, mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Jadi tadi udah dibahaskan, introvert itu kebanyakan diem, Bu. Kemudian juga susah bergaul. Nah, untuk introvert sendiri itu, dengan dia punya kepribadian yang matang, meskipun dengan dia seringkali merasa lelah bergaul dengan orang lain, tapi diharapkan dia bisa menjalin hubungan dengan rasa aman. Kemudian yang terakhir, mempunyai perencanaan masa depan. Kira-kira menurut kalian karakter kalian tuh ngaruh nggak sama pilihan karir? Ngaruh. Contohnya gimana? Kalau menurut kalian seseorang yang pandai public speaking itu dia introvert apa extrovert? Extrovert. Terus nanti ngaruhnya di pilihan karir dia cocoknya sebagai apa? Konsultan. Terus pembawa acara. Ya, HRD. Nah, nanti pengaruhnya di situ. Nah, di sini Ibu ada link. Kalian bisa ngecek tipe kepribadian kalian tuh apa. Sudah tahu tipe kepribadiannya semua? Sudah? Yang sanguinis siapa? Yang sanguinis? Sanguinis? Ayo cepetan Putra. Yang flekmatis siapa? Flekmatis. Ya. Yang koleris? Yang melankolis? Oke. Silakan bergabung sesuai tipe kepribadian masing-masing. Silakan bergabung sesuai tipe kepribadian masing-masing. Ini sih, koleris cuma 2 orang di sini. Ayo cepetan Hasan. Bu, kenapa Bu kok dikumpulkan sama tipenya masing-masing? Ibu pengen tahu kira-kira dengan tipe yang sama apakah kalian bisa bekerja sama dengan baik? Atau malah berselisih karena tipenya sama? Jadi oke. Jadi di sini Ibu ada 4 kasus. Nah, 4 kasus ini tuh ada deskripsi masing-masing sifat seseorang. Jadi kalian di sini nanti tinggal jawab, misalkan kasus 1, oh tipe kepribadiannya koleris misalkan. Jadi kalian nanti menjawab ini didiskusikan sama teman kalian yang satu tipe. Ini nanti diisi nama sama nomor absen, nama panggilan aja gak apa-apa. Iya, semuanya. Di kelompoknya nanti kalian tulis misalkan kelompok sanguinis, ditulis. Ini. Tulis kelompok.
Beneran cuma 2 orang ini yang koleris? Ya nggak apa-apa, enak seru. Nggak perlu nulis nama beda. Absen 15 sama 34, silahkan presentasi di depan kasus 1. 15, 34. Ya. Presentasi. 34 Sheila mana? Cuman dijelasin aja kan? Iya, bacain kasus 1 aja. Saya silahkan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kami perwakilan dari kelompok Mela dan Polis menyaksikan hasil diskusi kami. Langsung ini. Langsung dibacakan. Kasus yang pertama, Ana adalah seorang guru sekolah dasar yang selalu penuh semangat dan ramah pada murid-muridnya. Dia sering mengadakan kegiatan kurikuler selalu menjadi panitia acara sekolah karena dia sangat antusias untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Ana dengan mudah berinteraksi dengan orang baru dan juga membangun hubungan yang baik dengan siapapun. Jawab juga. Ya, dijawab. Tipe kepribadiannya sanguinis. Sanguinis. Iya. Kira-kira yang nunjukin kalau dia sanguinis sikap yang mana? Ini yang selalu penuh semangat dan ramah. Oke. Dia juga sangat antusias. Oke, tepuk tangan buat kelompok melankoli. Boleh kembali ke tempat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok plekmatis. Absen 26 sama 5. Silakan maju. Bacakan kasus yang nomor 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Jadi dari kasus nomor 3 adalah Maya adalah seorang manajer proyek yang tegas dan ambisius. Dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dan selalu ingin mencapai target dengan cepat. Maya sering membuat keputusan dengan cepat dan tidak ragu untuk menghadapi tantangan. Dia sering bekerja untuk mengejar kesuksesan dan tidak suka menunda-nunda. Itu tipe kepribadiannya koleris. Koleris. Kata kunci yang menunjukkan dia koleris yang mana? Tegas dan ambisius. Tegas dan ambisius. Tepuk tangan buat kelompok plekmatis. Selanjutnya kelompok sanguinis. Absen 30 sama 13. Absen 30 dan 13 presentasi di depan. Kasus yang nomor 2. Yang nomor 2 kasus. Terserah yang. Kami dari kelompok Sanguinis akan untuk kasus yang kedua, Aman adalah seorang akuntan yang tenang dan teratur dalam pekerjaannya. Dia senang dengan rutinitas dan tidak suka dengan perubahan yang tiba-tiba. Aman cenderung memiliki pekerjaan yang stabil dan memiliki jadwal teratur. Dia bisa diandalkan dan jarang menunjukkan emosi yang berlebihan. Tipe kepribadiannya pragmatis. Pragmatis. Kata kunci yang menunjukkan dia pragmatis apa? Aman adalah seorang yang tenang dan teratur. Berarti tenang dan
tenang dan teratur. Oke, tepuk tangan buat kelompok sanguinis. Terakhir kelompok koleris. Kasus yang nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kami kelompok koleris akan Ayo yang belakang, perhatikan temennya. Dia adalah seorang seniman yang sangat sensitif terhadap perasaan dan emosi. Dia selalu merenungkan hal-hal yang dalam dan tidak sulit dan memiliki pemikiran yang kompleks tentang kehidupan. Rudy sering merasa terinspirasi oleh kesedihan atau pengalaman pribadi yang dalam, dan karyanya sering mencerminkan kejadian-kejadian emosional dalam hidupnya. Di tengah kepribadian si Rudy ini adalah melankolis. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya Sangat sensitif terhadap perasaan dan emosi. Oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kelebihan dan kelemahannya silakan disesuaikan sama tipe kepribadian masing-masing. Sambil kalian mengisi, ada yang mau ngasih kesimpulan pertemuan kita hari ini? Apa yang disebut dengan kepribadian? Sifat, terus? Sifat atau karakter seseorang terhadap lingkungannya. Kemudian tadi ada berapa jenis kepribadian? 4. Apa aja? Sanguinis. Terus? Koleris. Oke. Terus kira-kira untuk mengembangkan kepribadian yang matang gimana caranya? berusaha menanggulangi kekurangan dan melatih kelebihan. Oke. Menanggulangi kekurangan dan melatih kelebihan yang dimiliki. Terus menerima kondisi diri apa adanya. Oke, kira-kira untuk pertemuan kali ini ada yang masih mau ditanyakan? Ya. Bisa Ibu akhiri? Bisa. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.